Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Sudah siap belajar? Nah, mari kita belajar bersama Bu Vina. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenal alat ukur untuk mengukur sudut. Dan kita juga akan belajar bagaimana cara mengukur sudut yang benar. Serta kita juga akan belajar mengukur sudut yang terbentuk pada kedua jarum pada jam. Untuk mengukur besar sudut dapat dilakukan dengan menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku. Nah, untuk mengukur besar sudut menggunakan satuan yang tidak baku, kalian bisa menggunakan jengkal tangan. Dan tentunya mengukur besar sudut menggunakan satuan yang tidak baku ini tidak dapat diketahui pasti besar sudutnya berapa. Nah, untuk yang lebih pasti kita bisa menggunakan satuan yang baku. Nah, jika kalian mengukur dengan satuan yang baku, kalian membutuhkan alat yang disebut dengan busur derajat. Busur derajat adalah alat untuk mengukur besar sudut. Busur derajat mempunyai bagian-bagian seperti berikut. Di bagian atas itu ada tepi skala. Nah, bagian yang kedua itu ada pada sebelah kanan yaitu skala 0 derajat. Lalu bagian ketiga, bagian tengah itu ada pusat busur derajat. Kemudian di bagian bawah, garis paling bawah itu adalah garis alas busur derajat. Busur derajat memiliki dua garis berlawanan, yaitu ada di bagian dalam lengkungannya yang dimulai dari sebelah kanan nolnya, dan ada juga yang ada di bagian luar. Skala 0 derajatnya ada di bagian sebelah kiri. Sehingga alat ini berguna untuk mengukur sudut dari dua sisi, yaitu sisi dalam dan pada sisi luar. Nah, untuk satuan sudut yang digunakan untuk mengukur besar sudut adalah derajat. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar busur derajat tersebut. Besar sudut yang dibentuk pada sudut C, B, A yaitu 45 derajat. Kalian jangan hanya menyebutkan 45, tetapi 45 derajat. Angka 0 yang ada di atas itu kita namakan derajat. Nah, digunakan untuk menyebut besaran sudut. Silakan anak-anak melihat video cara mengukur besar sudut yang benar menggunakan busur derajat. Titik sudut itu kalau di busur derajatnya ini yang ini teman-teman, yang di tengah-tengah ini. Oke, ini namanya titik sudutnya. Nah, sedangkan kalau di gambarnya titik sudut tuh yang ini. Pertemuan antara dua garis ini namanya titik sudut. Nih, ini berarti titik sudutnya di sini. Nah, ini titik sudut, oke? Kita udah tahu titik sudutnya. Next, langkah selanjutnya adalah kakak menentukan nolnya dari mana. Jangan bingung, di sini emang ada dua. Ada yang angkanya warna merah, ada yang angkanya warna hitam. Di sini sama-sama angkanya dari 0 sampai 180. Di sini yang merah juga 0 sampai 180. Tuh, fungsinya sama, angkanya sama, kakak nggak usah bingung. Kok ada yang merah, ada yang hitam, kita harus pakai yang mana? Dua-duanya bisa dipakai. Dua-duanya bisa dipakai, tergantung dari mana kakak mulai nolnya. Mau dari kanan kah atau mau dari kiri. Tuh.
Next, selanjutnya untuk mengukur, kita tentukan dulu kakak mau 0 dari mana. Nolnya dari yang sini, atau nolnya mau dari yang sebelah sini. Kita ambil contoh nolnya dari sini ya. Nih, titik nolnya dari sini. Terus kakak ambil busurnya, busur derajatnya. Kakak tempatin titiknya dari sini. Ini titik sudutnya kan. Titik sudutnya, terus tentuin nolnya. Luruskan dengan nolnya. Ternyata menggunakan nol yang warna merah. Oke, kakak menggunakan nol yang warna merah. Kalau menggunakan nol yang warna merah, seterusnya untuk mencari ukuran sudutnya, kakak juga harus menggunakan yang warna merah. Berarti nolnya ada di sebelah sini, sampai sini, kita ketemu angka di sini 60, 70, 70 lebih dikit. Berarti kira-kira itu, oke, kita harus pasin ya. Berarti itu adalah, nih, sorry di sini. Nih, 70 lebih dikit. Berarti ini adalah 72 derajat. Tuh, sorry. 72 derajat ya, teman-teman. Itu. Derajat itu adalah satuan sudut. Jadi itu 72 derajat. Materi yang kedua, kita juga akan belajar mengukur besar sudut yang dibentuk oleh kedua jarum pada jam. Seperti kita ketahui, letak jarum panjang semula tepat pada angka 12. Kemudian bergerak ke kanan melewati angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya, kemudian kembali ke posisi semula, yaitu angka 12. Berarti jarum panjang tersebut berputar satu putaran penuh atau sebesar 360 derajat. Mengukur besar sudut pada satu bagian. Tadi sudah kita ketahui bahwa satu putaran penuh jika jam berputar yaitu besarnya 360 derajat. Nah, pada permukaan jam terbagi atas 12 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Maka bisa kita hitung dengan 360 derajat satu putaran penuh kita bagi 12, yaitu 30 derajat. Maka pada satu bagian yang terbentuk pada kedua jarum itu bisa kita katakan sebesar 30 derajat. Materi selanjutnya kita menentukan sudut terkecil dan sudut terbesar. Pada jarum jam yang menunjukkan pukul 2 itu besar sudutnya berapa ya? Nah, anak-anak pasti bingung besar sudut mana yang harus dihitung. Karena pada jarum jam itu terdapat dua sudut. Yang pertama yaitu dari angka 12 sampai angka 2 itu sudut terkecil. Sedangkan dari angka 2 melewati angka 3, 4, 5 sampai 12 itu dinamakan sudut terbesar. Maka kalian jangan sampai salah jika ada soal menentukan sudut terkecil dan sudut terbesar. Bisa kalian lihat, jika pertanyaannya sudut terkecil, maka kalian cari jarum jam yang menunjukkan sudut terkecil.
Begitu sebaliknya. Sudah kita ketahui pada satu bagian sudut yang terbentuk oleh jarum jam pukul 1 yaitu 30 derajat. Maka itu juga bisa kita hitung pada pukul 2. Jika satu bagian 30 derajat, maka bisa dikalikan 2, yaitu 60 derajat. Maka besar sudut terkecil yang dihasilkan jarum jam pada pukul 2 yaitu 60 derajat. Begitu juga dengan pukul 3. Jarum jam pada pukul 3 kita bisa mencarinya dengan 30 derajat dikali 3 yaitu 90 derajat. Maka besar sudut terkecil, ingat-ingat ya, terkecil pada pukul 3 yaitu 90 derajat. Hal yang sama juga bisa kita kerjakan pada pukul 5. 30 derajat dikali 5 yaitu 150 derajat. Maka besar sudut terkecil pada pukul 5 yaitu 150 derajat. Hal ini tentunya berbeda jika pertanyaannya yang ditanyakan yaitu sudut terbesar. Materi selanjutnya yaitu mengukur sudut yang terbentuk jarum jam menggunakan busur derajat. Sangat mudah sekali, yaitu dengan cara kalian cukup menyatukan pusat busur derajat pada titik tengah jarum pada jam. Nanti kalian bisa ketahui berapa besar sudut yang dihasilkan pada kedua jarum. Setelah kalian satukan pusat busur derajat dan titik tengah jarum jam, kalian juga perlu meluruskan garis skala 0 derajat pada salah satu jarum. Kemudian setelah disatukan pada skala 0 derajat, kalian perhatikan jarum satunya lagi. Nah, pada jarum yang lainnya itu menunjukkan besar sudutnya. Nah, silakan kalian lakukan praktik mengukur sudut ini di rumah secara mandiri. Kemudian, jika anak-anak mengalami kesulitan, tampunglah pertanyaan-pertanyaan yang anak-anak ingin tanyakan. Kemudian besok kita berjumpa lagi di sekolah hari Selasa pukul 9 pagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.